السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang iftiraqul ummah. Beliau berkata, "Dzakaral ahwa al-madmumah bi sanadihi ila Muawiyah ibn Abi Sufyan." Kata beliau, telah disebut tentang hawa nafsu yang tercela di dalam hadis dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, nanti akan muncul beberapa kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, kama yatajaral kalabu bi sahibihi, seperti penyakit rabies yang menjalar
ke seluruh tubuh penderitanya. Ikhwani fi din a'azakumullah, disebutkan oleh Ibnul Athir tentang makna kalab. Wal kalab huwa da'un bisababi 'adil kalbi. Penyakit yang disebabkan gigitan anjing. Maka disebutkan tadi rabies. Wallahu taala a'lam. Siapa yang terkena gigitan tersebut, dia berlaku atau berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur oleh pikirannya. Seperti orang kesurupan, terasa haus, tetapi ketika dia minum, dia mati. Ini penyakit rabies. Wallahu ta'ala alam. Atau ini yang disebut dengan kalam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Idzan ma wajhus syabah. Kalau begitu apa titik keserupaannya? Kenapa Rasulullah SAW menyatakan orang yang dikuasai hawa nafsu seperti orang yang kena rabies? Titik persamaannya, dia yamshi bi ghairi huda. Yang dikuasai hawa nafsu berjalan tanpa huda. Seperti orang yang kena penyakit tersebut, dia berjalan tanpa huda, tanpa bimbingan akalnya. Seperti orang majnun. Disebutkan pula riwayat lain dari Abi Amir Al-Hauzani annahu hajja ma'a Muawiyah, bahwa beliau rahimahullah pernah haji bersama Muawiyah, yakni di masa Muawiyah. Fasami'ahu yaqul, maka beliau mendengar Muawiyah berkata, qama fina Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami pada satu hari. Fadzakara anna ahlal kitab qablakum tafarraqu. Kemudian Nabi mengkhabarkan bahwa orang-orang sebelum kalian telah terpecah belah menjadi 72 golongan fil ahwa. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah fil ahwa kulluha fin nar illa wahidatun wa hiya al-jama'ah. Ala wa innahu yakhruju fi ummati qaumun yahwuna hawa yatajara bihim dalikal hawa kama yatajara al-kalab bi sahibihi la yada' minhu 'irqan wala mifsalan illa dakhalah. Disebutkan lebih lengkap riwayatnya masih oleh Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam tahqiqnya, takhrijnya rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW kata Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami pada satu hari. Kemudian berkata bahwa umat terdahulu berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Ikhwani fillah azzakumullah, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain, tapi enggak disebutkan kalimat fil ahwa. Berpecahnya karena hawa nafsu. Berpecahnya karena hawa yuttaba, karena hawa yang diikuti. Ikhwani fillah azakumullah, maka wajarlah Rasulullah SAW berdoa dalam doanya, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak dan hawa nafsu dan penyakit-penyakit.
Dan Rasulullah SAW paling mengkhawatirkan hawa nafsu atas kita kaum muslimin. Nabi bersabda, akhsha alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian ba'di, setelahku, kata Nabi, butunakum, perut-perut kalian, wa furujakum, kemaluan-kemaluan kalian, wa mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu yang selalu menghalangi kebaikan, yang selalu menyeret pada kejelekan, menghalangi kebaikan, menyeret pada kejelekan. Aku paling khawatirkan atas kalian ini, perut-perut kalian, dunia, kemaluan-kemaluan kalian, nafsu, syahwat, dan mu'adilat al-ahwa, hawa nafsu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali pada hadis tadi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umatku juga akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa, kemudian beliau berkata, kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Kemudian beliau berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala innahu yakhruju qaumun fi ummati qaumun, ketahuilah bahwa nanti akan keluar dari kaumku atau dari umatku satu kaum, yahwuna hawan, yang mengekor hawa nafsu, yatajara bihim dalikal hawa, yang hawa nafsu itu menjalar pada mereka seperti menjalarnya penyakit kalak pada penderitanya. La yada'irqan wala mifsalan illa dakhalah, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun, kecuali dimasuki penyakit tersebut. Yang aneh bukan hanya mulutnya yang ngeraco. Yang aneh bukan hanya tingkahnya, seluruh tubuhnya. Tangannya berbuat aneh, kakinya berbuat aneh, kepalanya, mulutnya, semuanya. Na'udzubillah. Itu baru penyakit kalam. Yang artinya kerusakannya pada jasmani, kerusakannya pada badan. Tetapi kalau kalab dalam bentuk hawa, merusak hati, merusak jiwa, merusak rohani, merusak akidah bahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menunjukkan betapa mengerikannya penyakit hawa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Wa man adallu, siapa yang lebih sesat, bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa tidak ada lagi yang lebih sesat. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Ini pertanyaan ingkari. Yani siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengekor hawa nafsunya sendiri bighairi hudan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Saya ulangi. "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Jangan turuti
Jangan taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dikatakan waman adallu. Sekarang dikatakan wala tuti', jangan ikuti mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Sedangkan mereka-mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya, mereka-mereka yang bisa menahan dirinya, menahan emosinya, menahan perasaan pribadinya, yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tetap taat kepada Allah dan tetap mengikuti Rasulnya, inilah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adapun siapa-siapa yang takut kepada Rabb-Nya, wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya dari hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at, surat berikutnya setelah An-Naba. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terasa perbedaannya sangat mencolok. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang yang menundukkan hawa nafsunya. Yang ini Allah katakan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengekor pada hawa nafsunya sendiri. Sedangkan di sini sebaliknya, Allah katakan siapa yang menahan hawa nafsunya dan takut kepada Rabb-Nya, maka jannahlah tempat tinggalnya, surgalah tempat tinggalnya. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha, melampaui batas. Tagha maknanya melampaui batas. Wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Hanya mementingkan keuntungan pribadinya, hanya mementingkan kedudukannya, hanya mementingkan kehormatannya di dunia, hanya menjaga popularitasnya, hanya menjaga dunianya. Fa inna al-jahim hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pahamlah kita, mengerti mengapa Nabi menyatakan dalam hadis yang pertama tadi, sataftariqu ummati ala 73 firqah fil ahwa, bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa, karena hawa nafsu. Sumber dari sumber pecahan, sumber dari sumber-sumber perpecahan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna julusan 'inda Nabi, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan satu garis di hadapannya dalam bentuk garis lurus. Kemudian berkata, hadhihi sabilullah azza wa jalla. Ini perumpamaan garis lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta khututan an yaminihi wa khatta khattan an shimalihi. Kemudian beliau menggaris di kanannya garis-garis dan di kiri garis tadi garis-garis lain. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadhihi subulus syaitan. Ini adalah jalan-jalan syaitan.
Thumma wada'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian Nabi memegang dengan jarinya ke jalan yang lurus tadi atau ke garis yang lurus tadi, kemudian membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Menunjuk ke garis yang lurus sambil berkata, inilah jalanku yang lurus. Membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika seseorang berupaya untuk meniti jalan yang lurus, syiratal mustaqim, dia akan bersatu dengan seluruh orang-orang mukhlisin. Akan bersatu dengan seluruh orang-orang yang ikhlas meniti jejak salafus saleh, mengikuti jalan yang lurus. Tetapi kalau kemudian terfitnah dengan godaan-godaan syaitan, tarikan-tarikan syaitan yang digambarkan dengan garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya, lebih mementingkan hawa nafsunya yang ditawarkan oleh syaitan daripada hujjah yang qat'iyatud dilalah wa qat'iyyah subut, maka berbahaya. Akan terjadi perpecahan dan pertikaian. Akan terjadi perpecahan-perpecahan. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalian akan terpecah dari jalannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dilihat tafsirnya tentang Shiratal Mustaqim, dinukil di sana ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, huwa ifradullah fil ibadah wa ifradur rasul bil ittiba' atau kama qala rahimahullah. Jalan yang lurusnya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengkhususkan Rasulullah SAW dalam ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan subulnya disebutkan oleh Mujahid dan lain-lain bahwa subul adalah asyubuhat wasyahawat. Syubuhat dan syahwat adalah produk dari hawa. Hawa nafsu yang berpikir sendiri dengan seleranya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Hawa nafsu, yaitu dia hanya ingin apa yang diinginkan dengan pikirannya sendiri. Muncullah syubhat. Dan berarti dia mengikuti syahwat. Apa syahwat? Yang dimaukan, yang diinginkan pribadinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti maknanya tetaplah di atas tauhid dan sunnah, dan jangan turuti kemauan hawa nafsumu. Jangan turuti keinginan-keinginan pribadimu. Ingin tenar, ingin hebat, ingin tinggi, jangan. Turuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Saya enggak dapat bagian, engkau akan mendapat bagian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berkata kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Maksudnya kami mengikuti sahabat. Tetapi bahasanya salah. Menyatakan alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Dijawab oleh Ibnu Abbas dengan bantahan, kullu hawan dalalah. Yang namanya hawa nafsu seluruhnya sesat. Artinya ucapan keliru. Bukan mengikuti hawa nafsu sahabat. Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mereka mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kalau kalian didatangi oleh orang-orang di bawah kalian, murid-murid kalian atau adik-adik kalian menyatakan aku akan ikut hawa nafsumu, bantah. Kullu hawan dalalah. Saya sendiri enggak mengikuti hawa nafsu saya sendiri. Jangan biarkan mereka ta'assub denganmu. Jangan biarkan mereka berkata pokoknya saya ikuti apa maunya kamu. Jangan apa mau saya, apa mau Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas langsung membantah, kullu hawan dalalah. Yang namanya hawa nafsu itu sesat. Seluruhnya menyimpang. Disebutkan pula oleh Imam Al-Lalikai dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadda farha bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Aku tidak gembira dengan sesuatu apapun di dalam Islam ini yang lebih gembiranya daripada selamatnya hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu disebutkan dengan alif dan lam lil ahad yang sudah tertentu, yaitu pemahaman-pemahaman muhdats yang sudah muncul saat itu. Ada Khawarij, ada Syiah Rafidah. Kata beliau, alhamdulillah, aku selamat dari hawa nafsu tersebut. Mengapa mereka Khawarij dan Syiah dikatakan ahlul ahwa? Karena kaedah-kaedah ilmu sudah jelas dalam Quran dan Sunnah. Ditambah dengan ijma' para salaful ummah. Isyarat-isyarat dari Nabi sudah jelas tentang masalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Ditambah lagi dengan ijma' para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi ada orang-orang yang menentang ijma', menentang sunnah, menentang isyarat Nabi hanya karena hawa. Kenapa harus dia? Dengan alasan bahwa kami mencintai Ahlul Bait, seharusnya Ahlul Bait yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Barakallahu fikum, perhatikan. Kalau dari satu sisi kayaknya kecil sekali. Kayaknya kecil. Mengapa? Coba berpendapat. Menurut saya, Ali lebih pantas daripada Abu Bakar. Cuma itu. Tidak bisa. Mengapa? Karena engkau dengan ucapanmu itu menyalahkan seluruh para sahabat, muhajirin wal ansar, menyalahkan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, menyalahkan semua para muhajirin. Azim. Jelas itu hawa nafsu. Jelas itu kemauan pribadi, pendapat pribadi yang diangkat melebihi daripada hujjah dan ijma'.
melebihi daripada hadis-hadis yang sahih. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang dinamakan hawa dengan kata hawa liannaha yahwi bi sahibiha finnar. Hawa dikatakan hawa karena yahwi bihi, akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yahwi artinya menjerumuskan seseorang di dalam neraka. Demikian dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibihi atau bi sahibiha finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah memberikan nasihat dalam masa ini yang sangat bagus. Dalam kitabnya Al-Ibanah, qala wa huwa yan'i ahla zamanih, beliau berkata dengan memberitakan berita sedih atas apa yang terjadi di zamannya. Amma ba'd ya ikhwani, asamana Allah wa iyyakum min ghalabatil ahwa. Amma ba'd, wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dari penguasaan hawa nafsu, dari penguasaan ra'yu. A'adanallah wa iyyakum min nusratil khata'. Semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian dari pembelaan terhadap kesalahan. Wa syamatatil a'da. Wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman wa zakharifish syaitan. Kata beliau, semoga Allah melindungi kami dan kalian dari pembelaan terhadap kesalahan. Apa maknanya ini? Hawa nafsu. Kalau bukan hawa, gak mungkin dia membela satu yang salah. Dia akan katakan yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar. Dia akan katakan yang haqq-haqqan, yang batil-batilan. Sesuai dengan apa yang dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami, terangkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan terangkan, jelaskan pada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Maka kalau ada seseorang yang melihat itu salah dengan bukti-buktinya, kemudian dia tetap bela, pokoknya hawa. Atau sebaliknya, dia lihat itu hak dengan hujah-hujahnya yang terang benderang, tetapi dia menyatakan pokoknya itu batil, tidak bisa. Padahal dia tahu kalau itu adalah hak. Ini hawa, tidak lain. Qala, semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Kata Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari perubahan-perubahan zaman. Wa zakharifish syaitan, dan tipu daya syaitan. Faqad kathural mughtarrun, telah banyak orang-orang yang tertipu dengan perubahan-perubahan zaman. Telah banyak orang yang tertipu dengan zakharifish syaitan. Zakharif jamak dari zukhruf. Zukhruf adalah rangkaian kata-kata yang diindahkan. Itu senjata syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah padahal menipu. Sebagaimana apa yang dulu sering kita singgung dari ikhwanul muslimin ketika mereka berkata kita harus bersatu, jangan berpecah dan seterusnya. Ternyata apa maknanya? Kayaknya indah sekali persatuan.
sehingga menamakan kelompoknya kelompok Ikhwan al-Muslimin, persaudaraan Islam. Ternyata maknanya jangan menyalahkan yang salah, jangan ada ingkarun munkar, jangan menyatakan yang bid'ah sebagai bid'ah. Kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan. Dan terus berarti nggak ada dakwah dong. Seorang dai berdiri di mimbar mengatakan semuanya benar, semuanya tidak salah. Assalamualaikum. Apa ini? Apa yang tersisa? Habis. Tidak ada sisanya. Nggak ada dakwah sama sekali. Karena zukhrufal qawli ghurura yang ditawarkan oleh hizbiyun. Yaitu dalam rangka persatuan tidak boleh menyatakan yang salah sebagai salah, yang bid'ah sebagai bid'ah, tidak boleh. Supaya kita jangan berpecah. Dikubur amar ma'ruf nahi munkar. Wa kabbir alaihi arba takbirat. Takbir 4 kali disolatkan, wafat. Itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani fillah azakumullah, maka beliau mendoakan semoga kita dilindungi dari jeleknya perubahan-perubahan zaman dan dilindungi dari tipuan-tipuan syaitan. Telah banyak korban-korban yang tertipu bitamwihatiha. Telah banyak orang yang tertipu dengan berbagai macam tipu daya syaitan. Wa tabahazza'ighuna wal jahiluna bi labsati hullatiha. Justru sekarang saling berbangga. Mereka orang-orang yang menyimpang, wal jahilun, orang-orang yang bodoh, berbangga memakai zukhrufal qawli ghurura. Dipakai sebagai selendangnya. Fa asbahna wa qad asabana ma asabal umam qablana. Maka jadilah kita tertimpa dengan apa yang pernah menimpa orang-orang sebelum kita. Wa halal ladzi hadzaranahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya terjadilah apa yang Rasulullah SAW sudah peringatkan, hati-hati, jangan terjadi akhirnya. Bahwa minal iftiraq wal furqah wal ikhtilaf. Terjadilah perpecahan-perpecahan. Wal ikhtilaf, perselisihan-perselisihan. Wa tarkul jamaah, meninggalkan kebersamaan. Wal ikhtilaf, tidak mau akur. Wa waqa aktsaruna alladhi anhu nuhina. Akhirnya kita kebanyakan terjerumus di dalamnya apa yang kita sudah dilarang. Wa tarakal jumhur minna ma bihi umirna, dan kebanyakan kita meninggalkan apa yang kita sudah disuruh dan diperintahkan. Yang diperingatkan hati-hati justru terjadi, yang dilarang justru dikerjakan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Akibat dari syubhat zukhrufal qawli ghurura yang ditebarkan oleh syaitan. Fakhala'at libsatul Islam, maka lepaslah pakaian keislaman sedikit demi sedikit. Ini Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari menceritakan kesedihan di zamannya. Padahal zaman itu jauh lebih baik dari zaman kita. Tetapi beliau sudah begini berbicara. Mereka sedikit demi sedikit melepaskan pakaian Islam. Wa nuzi'at hilyatul iman. Mulai dilepas satu persatu perhiasan-perhiasan iman. Wa inkashafal ghita. Wa barihal khafa. Fa'ubidatil ahwa. Akhirnya terbukalah tutupnya. Hilanglah kesamaran-kesamaran. Terlihat jelas gamblang. Ubidatil ahwa. Bahwa hawa nafsu disembah.
Akhirnya disembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah engkau pernah melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wastu'milatil ara. Kalau sudah disembah hawa nafsu, ustu'milatil ara, dipakailah ra'yu. Bukan lagi dalil, tapi ra'yu, pendapat. Wa qamat suqul fitnah, dan tegaklah pasar fitnah. Laris manis fitnah. Wantasyarat a'lamuha, dan tersebar rambu-rambunya, rambu-rambu fitnah. Wa dhaharatir riddah, akhirnya muncul kemurtadan. Wan kashafa qina'uha, dan tersingkap sudah tabirnya. Wa qadahat zanadiqah fattaramat niranuha, maka sudah menyala sumbunya zandaqah, kezindikan, maka mulailah menyala besar apinya. Wa khalafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ummatihi bi akhbathil khulf. Akhirnya mereka pengikut yang atau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka adalah orang-orang yang akhbathil khuluf, sejelek-jelek generasi. Wa 'azumatil baliyah, akhirnya bencana semakin besar. Washtaddatir raziyah, kejelekan semakin dahsyat. Wa dhaharal mubtadi'un, muncullah para mubtadi'ah, mengada-adakan kebid'ahan. Wa tanatta'al mutanatti'un, mulailah muncul orang-orang ekstrim yang melampaui batas. Wa intasyaratil bid'ah wa matal wara', tersebarlah kebid'ahan dan matilah al-wara', kehati-hatian. Orang sembarangan lancang berbicara, lancang menyebutkan, memutuskan, mengatakan ini baik, padahal perkara itu bid'ah muhdatsah. Wa hatakat sajaful musyayanah wa syahara sayful mahasyah ba'da an kana amruhum hayyinan wa haduhum layyina. Akhirnya terjadilah atau tersingkaplah tabir musyayanah yang tadinya saling menutupi menjadi saling membuka aib. Wa syahara sayful muhasyah, terhunuslah pedang-pedang permusuhan yang tadinya saling melindungi sekarang saling menikam. Karena apa? Hawa tuttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang tadinya mereka hayyinan layyinan, saling lembut, saling menyayangi, berubah, saling keras, saling menyerang. وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهرا فانقلبت الأعيان وانعكست الزمان. Demikian yang tadinya umat ini bersatu, hati-hati saling jinak, imam-imam adil, penguasa tegak, kebenaran jelas. Tiba-tiba inqalabatil a'yan, berubah 180 derajat. Wa na'akasatiz zaman, zaman berbalik. Wa anfarada kullu qaumin bi bid'atihim. Akhirnya masing-masing kaum berjalan sendiri-sendiri dengan kebid'ahannya masing-masing. Wa huzzibal ahzab, akhirnya terbentuklah hizib-hizib. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa khulifal kitab,
Al-Quran diselisihi. Wattakhadha ahlul ilhadi ru'usan arbaba. Wattakhadha ahlul ilhadi ru'usan wa arbaba. Sebaliknya justru orang-orang yang sesat menyimpang dijadikan sebagai tokoh-tokoh. Wa tahawwalatil bid'ah ila ahli al-ittifaq. Akhirnya berubahlah. Orang yang masuk dalam kebid'ahan dianggap sebagai orang yang mau bersatu. Siapa yang mempertahankan sunnah dikatakan berpecah belah. Ini kamu terlalu keras jadi memecah belah. Wa tahawwaka fil asrah al-'ammah wa ahli al-aswaq. Mereka sembarangan masuk ke dalam segala macam yang sulit yang dia tidak mampu. Akhirnya naika iblis bi awliyaihi na'katan. Iblis menyeru dan memanggil dengan panggilan-panggilan pada wali-walinya. Fastajabu lahu min kulli nahiyah. Panggilan iblis tadi disambut oleh seluruhnya dengan sambutan yang meriah. Wa aqbalu nahwahu musri'in. Mereka segera serta-merta memenuhi panggilan iblis min kulli qasiyah, dari seluruh penjuru. Fa ulbisu syi'an wa muyizu qit'an. Akhirnya mereka diliputi perpecahan menjadi syiah-syiah, aliran-aliran. Wa muyizu qit'an, dibeda-bedakan, dikotak-kotakan satu dengan lainnya. Wa syammatat bihim ahlul adyan as-salifah. Pengikut agama-agama lain tertawa melihat kaum muslimin sedang berperang, saling menumpahkan darah, saling menjatuhkan kehormatan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Beliau mengucapkan istirja' Ibnu Battah Al-Ukbari. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa ma dzaka illa 'uqubatan. Itu semua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Asabatul qaum, yang menimpa kaum-kaum tersebut, inda tarkihim amrullah, karena mereka meninggalkan perintah Allah. Wasaddahum 'anil haqq, karena mereka menentang kebenaran. Wa mailuhum ilal batil, karena mereka cenderung pada kebatilan-kebatilan. Wa itharuhum ahwa'ahum, karena mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Lihat sebabnya. Musibah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Disebabkan oleh 4 perkara tadi di antaranya. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, menentang kebenaran padahal sudah jelas. Yang ketiga, cenderung pada kebatilan dan mementingkan kebatilan. Dan yang keempat, lebih mementingkan hawa nafsunya. Walillahi azza wa jalla uqubat fi khalqihi inda tarki amrihi wa mukhalafati rusulih. Dan Allah, masih kata Ibnu Battah, memiliki balasan-balasan terhadap makhluknya ketika mereka meninggalkan perintah Allah, ketika mereka menyelisihi rasul-rasulnya. Fa'ash'alat niranal bid'ah fid din, maka menyalalah sebagai akibat dari perbuatan mereka, menyala api kebid'ahan dalam agama.
Wasaru ila sabilil mukhalifin. Maka bergeserlah mereka dari jalan kebenaran ke jalan mukhalifin, jalan yang menyelisihi. Fa'asabahum ma'asaba min qablihim minal umamil madhin. Akhirnya mereka tertimpa apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Wasirna fi ahli hadzal 'asr alladzina waradat fihimul akhbar. Maka sampailah kita sekarang di zaman ini, di zaman Ibnu Battah rahimahullah, zaman yang pernah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, waruyat fihimul athar, yang pernah diriwayatkan athar-athar, hadis-hadis akan berpecah umatku, terjadi sekarang ini. Thumma saqal akhbarul warida fi iftiraqil ummah. Kemudian Ibnu Battah membawakan hadis-hadisnya tentang perpecahan umat. Di antaranya apa yang sudah kita baca tadi di awal pembahasan. Barakallahu fiikum. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Termasuk hawa nafsu adalah membela pendapatnya sendiri walaupun sudah ada dalil di hadapannya. Lebih mementingkan ra'yu, lebih mementingkan akalnya sendiri. Menurut saya ini lebih baik. Tapi hadisnya begini. Ya tapi menurut saya hadis ditentang dengan kalimat menurut saya. Saya pikir, saya rasa dan seterusnya. Disebutkan pula ikhwani fid din a'azakumullah, masih dalam Ibanah Ibnu Battah Al-Ukbari, dibawakan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ashabur ra'yi a'da'us sunan. Orang yang selalu berpegang dengan ra'yunya sendiri, pendapat pribadinya sendiri, itu musuh sunnah. Ayathumul ahadith ayahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafal hadis. Wa tafallatat minhum. Akhirnya lepaslah dalil-dalil hadis-hadis dari mereka. Falam ya'uha, mereka tidak bisa memahaminya. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka berbicara dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Lihat urut-urutannya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa ashabur ra'yi a'da'us sunan, pengekor hawa nafsu yang lebih mementingkan ra'yu itu musuh-musuh sunnah. Mengapa? Ketika dia tidak mampu menghafal hadis, tidak mampu memahami hadis, berbicara dengan ra'yu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-hawa yasuddu 'anil haqq. Kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya hawa nafsu selalu menghalangi kebenaran. Yang namanya hawa yasuddu 'anil haqq masih dinukil oleh Ibnu Battah dalam Ibanatus Sughra. Wa qaul al-Hasan, dan juga ucapan al-Hasan yang menyatakan ma min da'in ashadda min hawan khalata qalban. Ma min da'in, tidak ada satu penyakit pun yang asyadda, yang lebih dahsyat daripada hawan khalata qalban, daripada hawa nafsu yang sudah menguasai hati. Enggak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada hawa nafsu yang sudah menguasai hati. Lebih dari bahaya corona, lebih berbahaya dari virus apapun. Sedahsyat-dahsyatnya virus yang dulu pernah menimpa umat ini, ribuan manusia, ratusan ribu manusia bergelimpangan di jalan-jalan.
itu nggak ada apa-apanya dibanding bahaya hawa ketika menguasai hati. Kalau engkau di persimpangan jalan, ke kanan kena virus yang mematikan badanmu, ke kiri kena virus yang merusak hatimu. Pilih mana? Barakallahu fiikum. Kalau dikatakan dengan kalimat ma min dain asyadda min hawan khalaqa qalban, maka lebih baik kita binasa badan kita karena penyakit di badan daripada penyakit di dalam hati yang mengerikan. Barakallahu fiikum. Enggak ada yang lebih dahsyat daripada hawan khalaqa qalban. Demikian pula ucapan yang semakna dari Abu Qilabah rahimahullah. Iyyakum wa ashabal khusumat. Hati-hati kalian dari golongan para ahli khusumat. Yang tukang debat dengan ra'yu itu ahli khusumat. Fa inni la aman ad yang bisukum fi dalalatihim. Karena aku tidak merasa aman. Aku khawatir kalian akan terjerumus dalam kesesatan mereka. Aw yulbisu alaikum ba'da ma ta'rifun. Atau membuat samar, menjadi tidak jelas atas kalian apa yang kalian tadinya sudah tahu dengan jelas. Berarti disuruh untuk menjauhi ahli khusumat, tukang debat. Tinggalkan ahli khusumat, ahli ra'i. Tinggalkan mereka. Aku tidak aman. Aku khawatir kalian terbawa dengan pemikiran mereka, ahli ra'i. Atau kalaupun tidak terbawa, akan menjadi tidak jelas apa yang tadinya jelas. Kamu tadinya mantap, kokoh Masya Allah. Ketika duduk dengan ahli khusumat, pulang bingung. Iya ya, saya bingung. Kulahkan di mana kebingunganmu ini? Kemarin kamu yakin, kenapa sekarang ragu lagi? Oh, kemarin ketemu si fulan, saya berdebat dengannya. Nah itu dia. Karena ahli khusumat, akhirnya engkau jadi bingung kembali apa yang tadinya sudah jelas, yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab, yang sudah kamu baca, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Membaca kitab tauhid ada di dalamnya. Membaca kitab Aqidatus Salaf Washabul Hadis ada di dalamnya. Membaca kitab Syarhus Sunnah ada pula di dalamnya. Masya Allah, tiba-tiba jadi tersamar kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka ashabul ra'i, ahlul khusumat, pandai bersilat lidah. Mereka akan berbicara dengan zukhrufal qawli ghurura. Mereka indahkan, mereka bikin seperti ini sampai seakan-akan meyakinkan. Kalau enggak benar, potong leher saya. Tuh, mantap sekali. Silakan, leher saya. Apakah itu dalil? Kalau itu benar, dia enggak mengatakan kalau Allah, enggak mengatakan kalau Rasul, hanya menyatakan silakan, kalau tidak benar potong leher saya. Oh, yakin sekali dia. Kayaknya benar. Ikhwani fillah, azakumullah. Itu bukan dalil, itu bukan hujjah. Berkata pula Abdullah ibn Aun al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah ibn Aun al-Basri, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu." Kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, maka niscaya dia akan menganggap baik apa yang dulunya dia anggap jelek. Ucapan Abdullah ibn Aun al-Basri. Masih dalam Ibn al-Sughra, Imam Ibn Battah, halaman 131. Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi
istahsana ar-rajul makana yastaqbihu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai seseorang, sudah menguasai hati seseorang, niscaya dia akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Tadinya dia katakan itu jelek, itu jelek, itu jelek, itu jelek sehari 3 kali. Selama 30 tahun. Dia ucapkan jelek, jelek, jelek setiap hari selama 30 tahun. Tiba-tiba hawa nafsu masuk ke dalamnya. Berubah. Dan menyatakan sesungguhnya itu baik-baik saja. Astagfirullah. Na'udzubillahi minal hawa khalata qalban. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang sudah menguasai hati. Dan juga Abu Qilabah menyatakan inna ahlal ahwa ahlal dalalah wala ara masirahum illa ilan nar. Sesungguhnya pengekor hawa nafsu adalah kelompok sesat. Aku tidak lihat perjalanan mereka kecuali menuju neraka. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali menuju neraka. Fajarribhum falaysa ahadun minhum yantahil ra'yan aw qala qawlan fayatanaha duna sayf. Lihatlah mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat atau berbicara dengan satu ucapan dengan satu mazhab tertentu. Tidak ada satu pun dari mereka yang berakhir kecuali dengan pedang, pertumpahan darah. Lihatlah. Khawarij ujung-ujungnya pertumpahan darah. Mu'tazilah ujung-ujungnya pertumpahan darah. Hingga sufi sekalipun yang katanya lembut, menjaga hati, ujung-ujungnya adalah membunuh kaum muslimin, mengepung mereka. Dan dikisahkan oleh sahibul kitab Al-Iqtisam, kitab Al-Iqtisam, diceritakan di sana bagaimana dia dikepung oleh sufi mau dibunuh. Lihat hawa nafsu. Tidak ada mereka yang mengadakan satu pendapat dengan hawa nafsunya, melainkan berujung dengan pertumpahan darah. Akhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abul Qasim Al-Asbahani berkata, beliau Al-Hafidh Qawamus Sunnah, kata beliau, faqad amarakallah bi an takuna tabi'an sami'an muti'an. Engkau telah disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Sami'an muti'an, mendengar dan taat. Walau tawassa'a al-ummati iltimas at-tauhid wa ibtigha'il iman bi ra'yihi wa qiyasihi wa hawah, idzan la dhallu. Kalau manusia dibiarkan bebas mencari tauhid sendiri, mencari iman sendiri dengan ra'yunya dan dengan analogi-analoginya dan hawa nafsunya, idzan la dhallu, niscaya mereka akan sesat. Apa ringkasnya? Ucapan Imam Al-Hafidh Qawamus Sunnah Abul Qasim Al-Asbahani. Ringkasnya, kamu itu disuruh ngikut, enggak disuruh nyari sendiri. Amarakallah an takuna tabi'an sami'an muti'a. Engkau ini disuruh mendengar dan taat, ngikut sajalah. Enggak disuruh mencari sendiri. Bagaimana tauhid yang paling murni? Bagaimana cara? Enggak perlu nyari sendiri. Kalau dibiarkan umat ini mencari sendiri tauhid, mencari sendiri iman,
dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan analogi, dengan qiyas, dengan hawa nafsu, idzan la dhallu. Niscaya mereka semua sesat. Alam tasma' ila qaulillahi ta'ala, tidakkah kau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, niscaya akan rusak langit-langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Imam Syatibi yang tadi kita sebut dengan Sahibul Iqtisam, penulis kitab Al-Iqtisam, beliau pernah berkata, al-aql idza lam yakun muttabi'an lisyara' lam yabqa lahu illa al-hawa wasyahwah. Akal kalau tidak mengikut syariat, maka tidak tersisa kecuali hawa dan syahwat. Akal kalau tidak mengikuti akal, kalau dia tidak mengikuti syariat, tidak tersisa kecuali hawa. Kemudian oleh beliau dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adabun shadid bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Hanya ada dua. Kalau tidak mengikut hak, berarti mengikut hawa. Kalau tidak mengikut hawa nafsu, berarti mengikuti hak. Ikutilah kebenaran, hukumilah dengan kebenaran, jangan menghukumi dengan hawa nafsu. Fayudilluka, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Akhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi rahimahullah dalam Salus Suyuf, setelah membahas pembahasan tadi yang saya nukilkan sebagiannya, beliau mencontohkan contoh-contohnya sebagai penutup. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, tidak mengapa kita sebutkan beberapa contoh-contohnya ittiba'ul hawa. Yang pertama, i'timad ala ar-ra'yi fi umur al-i'tiqad wal ahkam wad da'wah wa asalibah. Yang pertama, hanya menyandarkan ra'yunya. Saya punya ide, saya punya pendapat. Kalau begini saya akan baik. Pada perkara akidah, hukum, pada perkara dakwah dan cara-cara dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul insya' lid-dalil. Ciri-ciri kalau dia pengekor hawa nafsu. Yang kedua, tidak tunduk pada dalil. Sudah dibawakan dalil, sudah dibawakan ayat, tidak mau tunduk. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istidlal ala ar-ra'yi bi ayyi dalilin walau lam yakun hunaka wajhun mutabaqah lil istidlal. Yang ketiga, mencari dalil untuk membenarkan ra'yunya. Dengan dalil apapun, hingga dalil yang tidak berkait sama sekali dia akan ambil. Pokoknya bagaimana pendapatnya harus benar. Ini ciri ketiga.
hampir semua ahlul bid'ah berkesimpulan dulu, ra'yu dulu, ini menurut saya baik, ini ide saya cemerlang, baru kemudian cari dalil ayatnya. Oh ini nggak pas, oh ini nggak pas, kayaknya ini pas nih. Oh bukan, ini terus cari, berpendapat dulu, baru cari dalilnya. Yang keempat, ta'wil wa tahrif. Yang keempat, menyelewengkan makna dalil atau mentakwilkan dalil-dalil agar cocok dengan ra'yunya. Yang kelima, bersandar dengan ucapan seseorang, berpegang dengan ucapan seseorang, tokoh tertentu, walaupun menyelisihi dalil. Walaupun menyelisihi dalil. Pokoknya, ini kata fulan. Yang keenam, bergabung dengan hizib tertentu atau organisasi-organisasi rahasia tertentu dan menjadikan aturan-aturan organisasi tersebut sebagai hukum syariat. Ini juga termasuk sahibu hawa. Yang ketujuh, ilzam al-atba' bifikrin muayyan. Yang ketujuh, mengharuskan pengikut-pengikutnya harus mengikuti pikiran tertentu. Ini pikiran artinya ra'yu. Artinya bukan hanya buat dirinya, tapi dia ilzamkan kepada pengikutnya. Kalian harus mengikuti pendapat yang saya ucapkan ini. Yang kedelapan, hirmanun nas wa khasat al-atba' al-istima' li kalami 'alimin salafi. Yang kedelapan, mengharamkan manusia, khususnya pengikut-pengikutnya, melarang mereka untuk mendengar ucapan seorang ulama ahlus sunnah salafi, atau melarang untuk membaca bukunya kitab para ulama, atau melarang untuk menyebarkan kitab para ulama. Ini juga ciri-ciri sahibu hawa. Yang kesembilan, ada muqabuli ayy raddin aw kalamin yuqal 'anid du'atil mu'azzamina 'indahum. Yang kesembilan, menolak, tidak mau menerima semua bantahan yang diarahkan kepada tokoh yang dibesarkannya. Du'at al-mu'azzamin, dai-dai yang mu'azzamina 'indahum, yang dibesarkan oleh mereka. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dibantah. Menolak seluruh bantahan, menolak seluruh ucapan yang diarahkan pada tokohnya yang dibesarkan. Yang ke-10, qiyamuhum biharqi kutubi ahli sunnah, membakar dan memusnahkan buku-buku ahli sunnah yang menjelaskan agama yang sahih, yang memperingatkan untuk meninggalkan penyimpangan-penyimpangan. Yang ke-11, al-amal ala tashwihi suratil ulama. Yang ke-11, upaya untuk menjelekkan gambaran para ulama. Upaya untuk tashwih suratil ulama. Jadi dikatakan ulama itu antek-antek Yahudi, ulama dikatakan sebagai antek-antek penguasa dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang menjelekkan atau menjatuhkan kehormatan para
ulama, itu juga ciri-ciri sahibu hawa. Kemudian beliau menyebutkan di akhirnya, hada ghaidun min faid. Ini sedikit dari sekian banyak ciri-ciri sahibu hawa. Ini sekian contoh ini sedikit dari sekian banyak bentuk-bentuk orang mengikuti hawa nafsu. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.